Shalom, selamat bertemu semula dalam acara renungan singkat untuk makanan rohani kita hari Rabu ini. Saya ingin kita mengingati semula bahwa dalam hidup kita ini pasti kita semua mengalami rintangan dalam kehidupan. Namun hari ini saya ingin membawa kita kepada satu penyelesaian yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelum ini. Dalam hal ini, saya membawakan satu tajuk renungan pendek, yaitu Tuhan ajar saya berdoa. Seperti mana yang tercatat di dalam Alkitab, para murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Mereka melihat Yesus berdoa, dan hati mereka tergerak untuk belajar berdoa seperti Yesus. Mereka melihat dan memperhatikan, mendengar, dan mereka tidak meminta hal-hal yang lain, melainkan meminta kekuatan. Dan mereka pun mengatakan, Tuhan, ajar kami berdoa. Ayat ini tercatat di dalam Matius pasal 6, ayat 5 hingga 15, dan Lukas pasal 11 ayat 2 hingga 4. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Setelah ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Permintaan ini sebenarnya menunjukkan satu kerendahan hati dan keinginan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam makna hubungan dengan Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan doa itu. Ada 3 hal yang kita dapati di sini yang Yesus ajarkan. Namun yang pertama-tama dari itu, kita boleh lihat Yesus mengajar supaya mereka mengingati apa yang kesilapan-kesilapan yang biasa dilakukan di dalam doa. Di sini Yesus mengatakan di dalam ayat 5, bahwa ramai orang yang mengucapkan doa untuk dilihat orang. Yesus mengatakan, kalau demikian kita tidak mendapat upahnya. Seterusnya Yesus mengajarkan bahwa doa itu haruslah tidak bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya di sini ialah kita mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sudah mengetahui apa yang kita mau doakan. Mari kita pergi kepada ajaran Yesus ini. Dia mulakan dengan permohonan supaya kita mengucapkan doa ataupun memohon doa kepada Bapa Surgawi. Ini adalah satu yang sangat penting karena kita tahu bahwa Yesus sendiri berdoa seperti demikian. Nah, apabila Yesus mengajarkan ini, dia juga menyusuli doa itu dengan satu hal yang sangat menakjubkan, yaitu 3 perkara tadi. Pertama, Yesus mengajar supaya setiap hari kita mengalami kekuatan yang lengkap. Inilah cara Yesus mengajar. Dalam ayat 11 dan seterusnya, Yesus mengatakan, berilah kami pada hari ini. Pertama, makanan kami yang secukupnya. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus sangat prihatin dengan keperluan fisikal kita. Dia mau kita sehat secara fisikal, agar kita juga sehat secara rohani dan aspek yang lain. Dalam ayat 12, perkara yang kedua ialah pengampunan.
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin jarang kita memikirkan tentang pentingnya pengampunan ini. Namun di sini Yesus mengajarkan seperti mana makanan fisikal itu penting dan perlu tanpa berlalu satu hari pun. Apalagi kalau satu hari, mungkin setengah hari pun orang sudah lapar. Begitu juga dengan pengampunan. Pengampunan penting supaya pikiran kita lebih tenang untuk menghadapi hari-hari kita. Di dalam soal ini, pengampunan bermakna mengampuni sebelum seseorang itu mengampuni. Dia sangat jelas dan Yesus mengajarkan ini dengan apa yang dia lakukan. Karena dia juga berkorban di kayu salib sebelum kita memohon keampunan yang masih berdosa ini. Dan yang ketiga ialah mengenai perlindungan. Yesus menyebut di dalam ayat 13 Matius pasal 6 ini, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah satu kemestian di dalam doa yang Yesus ajarkan. Setiap hari seperti mana keperluan makanan, pengampunan, kita juga memerlukan perlindungan. Tahukah kita bahwa satu hal yang sangat merisaukan kita apabila kita mendengar berita-berita tentang bencana alam maupun penyakit yang timbul dari masa ke semasa ataupun hal-hal lain yang menakutkan. Yesus memahami semuanya itu. Dengan ini, sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita terus belajar dan memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat belajar untuk berdoa daripada Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, sebentar tadi Engkau mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus mengajar kami berdoa. Biarlah apa yang kami hayati di dalam firman-Mu akan menjadi nafas kehidupan bagi kami secara rohani. Biarlah kami berdoa setiap hari untuk mengingati bahwa seperti mana keperluan fisikal kami, begitu juga keperluan pengampunan dan perlindungan dari Tuhan sangat penting. Terima kasih. Engkau memberkati semua yang membuka dan mendengar siaran ini dimanapun juga. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.